Jadi bandar narkoba pengurus OKP di Padang Sidimpuan ditangkap. Razia prokes tempat hiburan malam di Medan. Wanita Pujakusuma dukung harus di Pilkada Simalungun. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Siti Isneni Nur, pemirsa inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa. Seorang pengurus organisasi kepemudaan atau OKP di Tapanuli Selatan ditangkap petugas kepolisian karena terlibat kasus narkotika. Dalam penggerebekan di rumah tersangka bandar ganja ini, petugas menemukan hampir setengah kilogram daun ganja kering siap konsumsi. Inilah video amatir milik Polres Kota Padang Sidimpuan saat melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap seorang bandar narkoba di Jalan Danau Laut Tawar Kota Padang Sidimpuan. Tersangka PPH alias Tala, 46 tahun, tak berkutik saat ditangkap petugas. Tersangka yang merupakan pengurus OKP ternama di Kabupaten Tapanuli Selatan ini hanya bisa pasrah saat petugas melakukan penggeledahan di dalam rumahnya. Dari dalam rumah tersangka, petugas menemukan hampir setengah kilogram ganja kering siap konsumsi, serta alat pengguna narkoba lainnya. Penggerebekan di rumah tersangka berawal dari laporan masyarakat yang resah daerah mereka dijadikan sarang narkoba. Petugas yang mendapat informasi dari masyarakat ini langsung melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan di lapangan, petugas Polres Padang Sidimpuan berhasil menangkap 2 orang pengedar narkoba yang merupakan orang suruhan tersangka PPH, yakni tersangka RS dan RPS. Keterangan dan bukti dari RS dan RPS ini, petugas kemudian melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap tersangka PTH. Bandarnya yang semula bernama Pamilu Tua Utasuhur alias Tala. Namun ternyata oleh pemilik tua Alistala ini, dia menyuruh orang lain yang bernama Revaldi Pahlevi Siregar. Sehingga dari tangan Revaldi Pahlevi ini kita amankan 10 paket kecil ganja siap pakai. Setelah itu kita lanjut ke melakukan penggeledahan ke rumah tersangka pemilik tua Utasuhur alias Tala. Ternyata di rumahnya kita temukan ganja siap pakai 51 paket kecil. Selanjutnya keempat tersangka ini langsung kita bawa ke Polres Padang Sidimpuan untuk dilakukan penyidikan. Dalam penyidikan lanjutan Pak di kantor polisi ini si Pamilu ini salah satu tokoh pemuda atau gimana Bang ditafsir? Nah, setelah kita lakukan interogasi, tersangka mengaku bahwa dia merupakan salah satu ketua LSM dan merupakan pengurus organisasi kepemudaan di Tapanuli Selatan. Petugas menjerat ketiga tersangka dengan pasal 114 Junto pasal 111 UU nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Azan Sinaga melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjung Balai berhasil menggagalkan narkoba jenis sabu yang dibawa seorang wanita. Untuk mengelabui petugas, sabu disimpan dalam tahu goreng. Wanita berinisial ER 36 tahun, warga kota Tanjung Balai ini hanya bisa pasrah saat digelandang petugas ke ruang Sat Narkoba Polres Tanjung Balai. Ia ditangkap petugas atas penemuan narkoba jenis sabu dengan modus sabu disimpan dalam tahu goreng. Penangkapan tersangka terjadi di depan sebuah penginapan di kilometer 7 kota Tanjung Balai. Saat didatangi petugas, tersangka membuang plastik yang berisikan tahu goreng. Saat diperiksa, petugas menemukan 2 paket sabu seberat 1,24 gram yang disimpan di dalam tahu tersebut. Di salah satu lokasi yaitu di Jalan Sudirman, kita temukan seorang perempuan dengan ciri-ciri yang disebutkan. Setelah kita amankan, si
perempuan ini yang identitasnya ER membuang sesuatu, yaitu membuang suatu plastik asoy. Kita cek plastik asoy tersebut, ternyata isinya tahu. Dari tahu tersebut kita teliti lagi, kita curigain, rupanya di dalam tahu tersebutlah disembunyikan ada 2 paket yang kita duga narkotika jenis sabu dengan berat lebih kurang, berat kotornya itu 1,24 gram. Make atau apa gimana? Aku make Kegunaan make sabu ini apa kegunaannya sama kakak ini? supaya semangat lang gombal cowok begitu loh bang. Itu aja. Gombal cowok. Maksud gombal cowok kayak mana kak? Taat biar lancar bercakap gitu loh bang. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun kurungan penjara. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Kita ke informasi lain pemirsa. Diduga gunakan handphone saat berkendara, 1 unit mobil sedan menabrak truk dan pengendara sepeda motor. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan beruntun tersebut, namun jalur arah Medan menuju Pelabuhan Belawan sempat macet total. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 1 unit mobil menabrak truk dan pengendara sepeda motor terjadi di kawasan Jalan KL Yos Sudarso, kilometer 19,5 Kecamatan Medan Labuhan, Sumatera Utara. Jalur lintas Medan Belawan yang awalnya sepi, mendadak ramai setelah kejadian kecelakaan beruntun yang terjadi saat pengendara mobil sedan dengan nomor polisi BK1744KK dari arah Medan menuju Belawan menabrak truk dan pengendara sepeda motor dari arah berlawanan. Warga dan petugas kepolisian langsung mengevakuasi korban dalam kecelakaan tersebut. Supir truk kontainer mengatakan, diduga pengendara mobil sedan menggunakan handphone saat berkendara, sehingga menabrak truk dan 2 kendaraan lainnya. Itu apa bang? Ya itu macam dibilang tadi. Kayak mana tuh bang? Ya, saya dari Belawan mau ke Medan. Mobil ras itu dari Medan mau ke Belawan. Tiba-tiba saya jalan, mobil ras langsung bandes ke kanan. Kalau dugaan saya nih orang main HP. Lain nggak ada. Mabuk nggak, ngantuk nggak. Masih main HP. Kondisi yang bawa ras gimana bang? Ya nggak tahu, tadi di sana duduk sakit dadanya, dibawa ke rumah sakit sama masyarakat. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun pengendara sepeda motor langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat karena mengalami luka yang cukup serius di sekujur tubuh. Kini polisi masih menyelidiki penyebab kejadian tersebut. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sungut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, petugas gabungan terus melakukan razia di sejumlah tempat hiburan malam di Kota Medan sebagai upaya untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Namun saat razia protokol kesehatan di salah satu tempat hiburan malam, petugas justru menemukan pengunjung yang membawa pil ekstasi. Petugas gabungan Satgas COVID-19 Sumatera Utara bersama TNI Polri dan Satpol PP Kota Medan rutin melaksanakan razia di sejumlah klub malam. Di Jalan Pegadaian Medan, petugas temukan sejumlah wanita yang sedang pesta miras. Mengetahui kedatangan petugas, beberapa di antaranya berusaha kabur ke dalam toilet. Satu persatu kartu identitas para pengunjung diperiksa. Hampir 50% di antara pekerja merupakan bukan warga Sumatera Utara. Di lokasi selanjutnya, petugas melakukan razia di Jalan Wajir Medan. Di lokasi ini, petugas menemukan sejumlah orang sedang pesta diiringi musik DJ dan mengabaikan jaga jarak. Bahkan ketika melakukan pemeriksaan, petugas kepolisian menemukan 2 orang yang mencurigakan. Benar saja ketika hendak diperiksa, salah satu di antaranya membuang barang yang ternyata narkotika jenis ekstasi. Amal ini kami tadi ada meninjau sekitar 15 tempat. Ternyata salah satunya
kita temukan anak remaja yang membawa sarana narkoba, ya. Ini tidak kita inginkan. Ini kelihatannya ada tanggung jawab pada para orang tua kembali, karena kita melihat masa-masa usia SMP SMA yang tidak perlu berkeliaran di tengah malam. Kami mohon warga Sumatera Utara, khususnya Kota Medan, bisa menjaga protokol kesehatan ini kepada siapapun, khususnya menjaga anak-anaknya. Karena kami beberapa tempat lab musik yang kami datangi ini tanpa sepengetahuan orang tuanya dan malah membawa adanya narkoba. Sebanyak 15 klub malam dirazia oleh petugas gabungan guna meningkatkan penerapan protokol kesehatan di lokasi tempat hiburan. Selanjutnya pengunjung yang terbukti membawa ekstasi diboyong ke polsek terdekat. Daniel Pekwali melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, pemerintah Kota Pematang Siantar terus menekan penyebaran COVID-19. Satu diantaranya dengan mengetatkan razia pemakaian masker bagi seluruh masyarakat yang ada di pusat kota, baik pengunjung maupun pegawai toko. Tim gugus tugas Pemko Pematang Siantar bersama TNI Polri kembali menggelar razia masker di pusat-pusat keramaian Kota Pematang Siantar. Kali ini tim menyusuri Jalan Patimura menuju Jalan Sutomo sebagai inti kota. Dengan menggunakan pengeras suara, Satgas COVID-19 memasuki area pertokoan, rumah makan, pangkalan ojek, dan masyarakat yang melintas, sambil menyampaikan agar tetap mematuhi protokol kesehatan selama beraktivitas di luar rumah. Dalam razia kali ini, Satgas COVID-19 masih menemukan sejumlah toko yang tidak menyediakan fasilitas sesuai protokol kesehatan seperti fasilitas cuci tangan, hand sanitizer, dan pengumuman area wajib masker. Masing-masing pertokoan dan rumah makan yang ditemukan belum memberikan fasilitas protokol kesehatan diberi sanksi teguran dan diminta untuk segera melengkapinya. Kanit Binmas Polsek Siantar Timur Aibtu Sinandar menyampaikan, selain merazia area pertokoan, rumah makan, serta titik-titik keramaian, razia ini juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar ikut bersama-sama memutus mata rantai COVID-19. Kami bersama-sama dengan dokter, sama Kapolsek, sama medis, sama Sapo PP, sama Babinsa, sama Babin Kamtipmas bersama-sama untuk memutus mata rantai, khususnya di Polsek Siantar Timur, lebih khususnya lagi Pematang Siantar, lebih khususnya lagi Sumatera Utara. Operasi justisi penegakan disiplin protokol kesehatan ini masih akan terus dilakukan selama masa pandemi belum berakhir, dan kepada masyarakat diimbau untuk menghindari lokasi keramaian. Eko Hendriawan melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, sejak tahun 2019 lalu, Kementerian Agama Republik Indonesia mengucurkan anggaran senilai 100 juta rupiah untuk rehabilitas gedung sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Tohia, Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara. Namun bangunan tersebut terlihat mangkrak dan dikhawatirkan mengancam keselamatan seluruh penghuni sekolah. Rehabilitasi bangunan sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Tohia yang dikerjakan langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gunung Sitoli mangkrak tanpa penjelasan. Kini bangunan tersebut tidak dapat difungsikan oleh pihak sekolah karena khawatir terhadap keselamatan siswa. Meski telah berulang kali pihak sekolah mempertanyakan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Gunung Sitoli, namun sampai saat ini tidak direspon dengan baik. Padahal kondisi bangunan tersebut sangat membahayakan. Zulkarman Tanjung selaku pejabat pembuat komitmen pada pembangunan rehabilitasi gedung sekolah Min 1 Tohia Kota Gunung Sitoli tersebut mengaku, dikala itu sedang progres pekerjaan rehab sedang berlangsung. Tiba-tiba Kepala Kementerian Agama Kota Gunung Sitoli mencopot sepihak dirinya sebagai PPK, sehingga saat ini tidak bisa dijelaskannya terkait bangunan yang mangkrak itu. Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Tohia Kota Gunung Sitoli Areni B. Maruhawa
berharap bangunan rehab yang mangkrak tersebut untuk dikembalikan seperti semula karena gedung sekolah itu sangat dibutuhkan oleh siswa. Sekarang selama 1,5 tahun ini kami mengalami kekurangan satu lokal yang biasanya kami pergunakan adalah bangunan di bawah ini sebagai tempat belajar mengajar. Sekarang sudah tidak bisa digunakan dan jelasnya itu adalah Kementerian Agama yang membongkar kemarin dan yang datang juga untuk mengelola kegiatan ini. Hampir 1,5 tahun bangunan ini tidak bisa digunakan seperti biasa bangunan di bawah ini. Bangunan yang terbengkalai ini sangat merugikan sekolah, bukan hanya guru dan juga siswa. Kami sangat takut nanti ini mengancam keselamatan anak-anak karena bangunan di bawah ini kami rasa tidak layak untuk dipakai untuk siswa. Apalagi kita di sini kan tingkat MI atau tingkat SD. Harapan kami setidaknya bangunan kami dikembalikan seperti biasa. Bangunan yang di bawah ini dikembalikan seperti biasa supaya anak-anak kami nanti pada pas tatap muka, pembelajaran tatap muka ini kami bisa mempergunakannya. Karena selama ini setelah satu ruangan rusak tidak bisa digunakan, kami menumpang ya. Kami sekat-sekat ruangan kami jadinya setelah bangunan ini tidak bisa lagi dipergunakan. Haugo Manozega melaporkan untuk Eva Arena TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, wanita Pujakusuma Kabupaten Simalungun berkomitmen mendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati, Haji Anton Ahmad Saragi dan Rospita Sitorus, pada Pilkada Simalungun Desember 2020 mendatang. Sosialisasi untuk mencari simpati masyarakat akan terus mereka lakukan dengan menerapkan konsep dimulai dari sekasur, sedapur, dan sesumur. Wanita Pujakesuma Kabupaten Simalungun berkomitmen mendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Haji Anton Ahmad Saragi dan Rospita Sitorus atau disingkat HARUS pada Pilkada Simalungun Desember 2020 mendatang. Dukungan ini disampaikan wanita Pujakesuma saat tim sukses HARUS Semangat Baru Simalungun mengadakan acara konsolidasi dengan tim relawan di posko pemenangan HARUS di Pematang Raya. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Haji Anton Ahmad Saragi beserta tim pemenangan dan perwakilan Ketua Wanita Pujakesuma di setiap kecamatan se-Simalungun. Ketua DPD Wanita Pujakesuma Simalungun Mariani mengatakan, dalam rangka memenangkan paslon HARUS pada Pilkada Desember mendatang, mereka akan terus mensosialisasikan pasangan calon HARUS menang untuk melayani dengan nomor 4 di tengah-tengah masyarakat, mulai dari tingkat kecamatan, nagori hingga ke dusun, dengan konsep dimulai dari sekasur, sedapur, dan sesumur untuk membangun komitmen dari masyarakat. Upaya wanita Pujakesuma mensosialisasikan Pak Anton di tengah masyarakat, kita bekerja keras, harus menang mulai dari kecamatan, nagori sampai ke dusun. Ada slogannya, Bu? Slogannya HARUS, slogannya sesumur, slogannya sekasur, sedapur, sesumur. Untuk memenangkan Pak Anton ya, Bu ya? Untuk memenangkan Pak Anton. Oke, cukup, Bu. Pasangan putra-putri terbaik Simalungun Haji Anton Ahmad Saragi yang dikenal dengan sosok religius serta melayani, dan Rospita Sitorus yang dikenal memiliki semangat tinggi dinilai mampu membangun Kabupaten Simalungun yang lebih baik lagi dengan semangat baru Simalungun. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Arena TV. Baik lagi dengan semangat baru Simalungun. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Arena TV. Informasi menarik lainnya pemirsa, di masa pandemi COVID-19 banyak orang menekuni berbagai macam hobi guna mengisi waktu luang sekaligus mendulang penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.
Seperti dilakukan Tukino, warga Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung. Tukino berhasil membudidayakan dan sukses memasarkan ikan koi hingga ke pelosok pulau dengan hasil yang menjanjikan. Mengisi waktu luang dengan memanfaatkan lahan kosong di perkarangan rumah kini banyak dilakukan warga. Salah satunya Tukino alias Dino, warga Desa Pedindang, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung. Ia juga memanfaatkan waktu luang dan lahan kosong miliknya untuk budidaya ikan hias, sekaligus alternatif mata pencaharian di tengah pandemi COVID-19. Dengan berbekal terpal dan papan, Tukino menyulap lahan kosong miliknya menjadi kolam ikan yang mampu menampung ribuan anak ikan koi dengan berbagai jenis, mulai dari Shiro Utsuri, Tanko, Kumpai Slayer, Suragoy, dan jenis-jenis lainnya. Proses budidaya dilakukan secara alami, yaitu cukup menggabungkan indukan jantan dan betina dengan perbandingan 1 betina dan 2 jantan. Hingga kini, ribuan anak ikan koi sudah tersedia di tempatnya, dengan harga yang bervariasi mulai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah. Menurut Dino, budidaya ikan koi sudah ia tekuni sejak 10 tahun lalu, dengan penghasilan biasa-biasa saja. Namun di tengah pandemi COVID-19 sejak 5 bulan lalu, peminat ikan hias jenis koi mengalami lonjakan. Omsetnya, yang biasa hanya 200.000 per hari, kini mampu mencapai hingga 1 juta rupiah per hari. Tingginya peminat ikan koi membuat Doni kewalahan. Bahkan ia harus mendatangkan pasokan anak ikan dari Blitar, Jawa Timur untuk memenuhi kebutuhan permintaan pemain ikan di Bangka Belitung. Kita pemijaan sendiri karena untuk pemijaan kita stoknya kurang, kita ambil dari luar. Karena kebutuhan sekarang di sini di Bangka kurang, jadi kita ambil dari daerah Jawa, daerah Blitar. Artinya lagi banyak peminatnya Pak ya? Banyak peminat. Kira-kira dalam satu hari berapa banyak Pak kita Pak? Satu hari kadang habis sekitar 10, ukuran-ukuran yang 30 bisa kita jual 200 atau 300. Hari itu dibantu dari Dinas Perikanan Bangka Tengah. Merasa terbantu lah, alhamdulillah. Karena kita kan mau cari generasi baru untuk indukan yang wahan baru. Muhammad Paris, salah seorang pemain ikan koi di Pangkal Pinang, rela berburu ke Bangka Tengah untuk menambah koleksi ikannya. Menurut Paris, ikan koi jenis ikan hias yang jinak. Badannya dapat dilus ketika sedang memberi makan. Memberi makan pun dapat langsung dengan tangan. Aktivitas sekolah kan cuma sampai jam 12 sekarang. Daring gitu kan. Gak ada kegiatan lain, bosan main HP. Lihat ikan, paling lihat kolam gitu. Motifnya bagus-bagus lah, suka lebih berwarna gitu untuk ngisi kolam dibandingkan ikan lain, dan enak aja lihatnya gitu, bisa sambil di hand feeding gitu, ngasih makan pakai tangan, main-main tangan kita. Usaha dan budidaya ikan koi Dino ternyata mendapat perhatian dari pemerintah kabupaten. Sejak sebulan terakhir, ia mendapatkan bantuan peralatan serta 10 ekor indukan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Tengah. Dari Bangka Tengah, Bangka Belitung, Merianti, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Siti Isnaninur mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.